Halo semuanya. Wah, kita general reading. Ini pembacaan kartu energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak. Bisa berapa aja yang cocok. Energinya mungkin vice versa. Bisa terbolak-balik. Ini timeless ya. Bisa berlaku kapan aja. Mungkin udah ada yang merasakan atau maju mundur waktunya. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu, oke? Jadi, kali ini temanya berjudul yang sangat ingin kembali dan akan datang lagi ke kamu ya. Kita clarify. Orang yang sangat ingin kembali ke kamu dan akan datang lagi, akan muncul lagi ke kamu. Oke, kita mulai ya. Oke. Discover your life purpose. Oke. Ini orang yang sangat ingin kembali ini ya, yang pengen datang lagi. Sebelumnya dia tidak jelas dengan kamu. Sebelumnya dia kayak gak ada tujuan yang jelas ke kamu. Ya mungkin relasi, koneksi, hubungan yang gak jelas sebelumnya. Atau sekarang masih tidak jelas. So, kalau dia sudah menemukan kejelasan, atau dia merasa ya aku sudah mulai jelas nih tujuan aku apa, atau aku udah tahu jati diriku ya, kalau aku udah tahu keinginan aku apa, tujuan aku ke kamu apa, perkembangan hubungan kita nanti kayak gimana ya. Kalau aku udah punya pendirian seperti itu ya, aku pasti kembali gitu, akan datang lagi. Dia merasa kayak gitu. Dan ini dia pengen kembali ya, pengen datang lagi, karena dia seperti mungkin ada dorongan dari semesta, atau ya Tuhan ngasih petunjuk sama dia buat ngelakuin sesuatu ke kamu. Mungkin ya dia dapat semacam ilham, hidayah kah gitu ya. Ya dia dapatlah kekuatan bahwasanya dia mungkin harus memperbaiki hubungan dengan kamu, atau membereskan masalahnya dengan kamu. Ya apapun lah konflik kalian. Atau ini orang yang pengen klarifikasi banyak hal. Tapi saat dia kembali, saat datang lagi, di situ sebenarnya dia sudah benar-benar siap. Siap mentalnya, siap kantongnya. Ya siap aja mungkin ngehandle gengsi dan egonya gitu. Mungkin dia udah bisa ngendaliin ego, udah bisa ngendaliin gengsi, atau kamu udah berhasil menurunkan egonya, gengsinya. Jadi karena kamu yang taklukkan aku, ya aku datang lagi ya. Cuma ini ada beberapa yang dia merasa kamu tuh seperti candu buat dia. Mungkin dia ketergantungan sama kamu. Entah kamu yang selama ini perhatian, yang ngertiin dia, yang support, atau kamu nolong dia. Ya orang yang kayak gini pasti balik lagi sebenarnya. Ya oke lah, pasti ada yang rasa butuh, yang perlu sama kamu. Tapi kan pada dasarnya ini ada cinta buat kamu sebenarnya gitu. Cuma di sini ada yang dia pasrah gitu kak. Entah ada orang lain kak di antara kita. Jadi nggak mudah buat aku datang lagi. Kadang aku merasa kamu tuh kayak godaan juga buat aku. Kalau ada orang lain kan ya nggak segampang itu aku datang. Aku kan harus melihat dulu situasi yang pas.
Kalau cinta masih bersegi-segi ya aku belum bisa datang. Jadi kalau udah berdua baru bisa datang lagi. Istilahnya ya ketika aku sendiri mungkin atau kamu sendiri baru aku datang. Gitu. Kita lihat lagi ya. Ini tuh ada beberapa dari mereka yang terpuruk ya. Jadi ini yang mau kembali mungkin lebih dari satu. Beberapa kalian yang kembali ini ada 2 orang, tapi ada juga yang 3 orang. Antara 2 atau 3 orang ya. Dia terpuruk nih. Dia merasa hidupnya mungkin kacau balau, hidupnya tidak teratur. Terus ada juga yang kayak, ya kalau sama kamu ya, hidup aku teratur. Ada yang ingetin makan, ingetin jaga kesehatan, atau ya enak aja sih ngobrol sama kamu. Dia ngerasa cocok sama kamu. Dan ini ada yang pengen kembali karena dia nggak bisa lupakan kamu. Kayak dia gagal terus. Dia nggak berhasil move on dari kamu. Entah siapa ini ya. Bisa aja si itu atau si ini. Nah, kamulah yang tahu. Ini tuh ada orang yang dia ini punya banyak momen sama kamu sebenarnya, entah banyak kenangan atau ya kamu nggak terlupakan. Kalaupun bukan dia ya siapapun gitu ya yang dealing dengan kamu, kalau kamu memang orangnya baik ya kamu nggak mudah dilupakan. Kamu akan sulit untuk dilupakan, sulit dilepas. Jadi ya kalau orang baik itu pasti didatengin lagi. Orang kayak gini akan kembali lagi. Seperti itu. Cuma nunggu waktu yang pas aja. Bisa harus ada itikat baik dari dia. Bisa juga ya setelah karma itu dia terima. Baru ya mungkin aja semesta yang menuntun dia kembali ke kamu. Yang bisa melindungi dia kah? Atau sama kamu hidupnya bisa benar, bisa berkembang, bisa maju gitu. Batuk. Kita lanjut ya. Oke. Halo Aries. Leo Sagittarius. Aries mungkin ingin kembali atau ada yang pengen kembali sama Aries. Ini strong Pisces ya. Adakah yang ingin kembali dengan Pisces? Wah, atau Pisces mau kembali. Ini ada Libra, Gemini, Aquarius. Oke, ada Libra lagi ya. Sama Aquarius. Ini ada Cancer. Apa Cancer mau kembali? Cie. Bisa vice versa. Ada yang mau kembali sama Cancer, Scorpio. Nah, ada Leo. Ini orang masa lalu kamu pengen kembali loh, Leo. Siap nggak? Atau udah kembali nih? Beberapa gitu. Wah. Ada juga Capricorn, Taurus, Virgo. Terutama Capricorn. Mungkin ada yang pengen kembali sama Capricorn, merasa bersalah sama Capricorn, sama Pisces, Leo, Taurus, ya Cancer. Bisa energi aja sih. Tidak harus patokan zodiak ya. Cuma ya itu sih. Ini ada orang yang dia tuh benar-benar nggak memberikan kejelasan selama ini. Contoh, misal beberapa kayak ya dia nggak ngomong
apa adanya. Misal ya dia mau sama kamu atau enggak, dia nggak ngasih kejelasan, atau ya dia putus komunikasi gitu aja. Kalau memang nggak mau kan harusnya bilang gitu. Kalau memang ada masalah, ada konflik kan harusnya bilang, tapi dia nggak bilang. And then kemudian apa ya? Ya orang ini tuh mau kamu mengerti dia tanpa dia harus banyak bicara. Tapi gimana kamu mau ngerti? Dia nggak ngomong gitu. Emang kamu dukun, tahu isi hatinya? Tiba-tiba dia diem. Terus dia merasa kamu ngertiin aku lah, aku begini gini gini gitu. Nah gimana kamu mau paham? Dia kan tidak bicara. Kalau memang ada sesuatu yang pengen dibicarakan harusnya ngomong kan. Tapi ya udahlah. Minum dulu kak. Kemudian ya ini bisa vice versa. Jangan-jangan dia atau kamu. Atau ya gitu. Kalau memang nggak mau kan jujur aja. Kalau memang memilih yang lain, memihak sama yang lain kan bilang aja gitu. Nggak usah drama, nggak usah pakai sandiwara. Bisa juga ya. Ini kamunya yang menyerah ya. Entah siapa di sini ada yang menyerah. Kayak ya mau gimana lah. Dianya terlalu acuh nggak acuh gitu. eh atau ya dia defensif itu kayak dia keras dengan pemikirannya sendiri. Menurut dia ngeblokir itu hal yang tepat. Menurut dia tidak terhubung sama kamu di WhatsApp ya itu yang tepat. Menurut dia gitu. Jadi kayak ya orang ini misterius sih, tertutup. eh Ya kalau memang dia mau ngomong sesuatu sama kamu, seharusnya kan komunikasi aja baik-baik gitu. Tapi dia nggak mau. Malah dia lebih kayak orang yang dia lebih seneng diam, terus memantau kamu. Entah stalking kamu di sosmed atau ya kalau masih terhubung juga, atau dia punya nomor lain, atau dia punya akun lain, cuma bisa memantau kamu gitu doang. Mungkin dia lihat kamu online aja, tapi dia nggak mau ngechat, atau dia sengaja online supaya kamu yang ngechat duluan. Atau ya mungkin kamu ngira dia online ngechat sama yang lain, padahal dia nungguin kamu yang ngechat. Atau ya dia cuma lihat story kamu, status kamu, tapi nggak mau chat, nggak mau kirim pesan. Itu, ini ada yang sembunyi-sembunyi kepoin kamu. Ada juga yang kayak ya sebelum-sebelumnya dia tuh lihat gitu status atau story kamu, tapi habis itu udah nggak tahu kenapa tiba-tiba dia nggak lihat story, nggak lihat status gue. Terus gue ngerasa baper, gue kecewa, gue sedih, gue jadi males update. Dianya nggak lihat. Dia nggak lihat status gue dan sebagainya. Atau ya ini beberapa aja sih, kayak ya dia nggak lihat story gue, ya udah gue jadi nggak mau lihat storynya dia, ya kan, impas gitu ya. Tapi itu karena ego sebenarnya. Sadar nggak sadar kan setiap manusia punya ego, cuma levelnya beda-beda. Ada ego yang memang dia menyerang gitu, tapi ada juga yang kamu memang memproteksi diri kamu melindungi diri kamu, merasa ya aku nggak mau lah terus-terusan, masa aku duluan terus mancing dia, atau aku duluan yang inisiatif duluan, kayak gitu-gitu sih. Ya ada saatnya memang kita tuh harus jaga harga diri supaya nggak terlihat rendahan. Nah sedangkan dianya itu mungkin nggak mau rendah hati selama ini. Mungkin dia rasa rendah hati itu seperti rendah diri, padahal itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi lucu sebenarnya, tapi entah kenapa di sini ya itu tidak menyelesaikan masalah loh. Makanya ada hubungan yang menggantung gitu aja.
Ya udah, sejak saat itu dia nggak ngeliat postingan gue lagi, dia nggak respon komunikasi gue lagi. Kontaknya udah nggak ada. Foto profilnya nggak ada nih. Ya udah, entah dia ganti nomor atau dia blok kamu, atau ya nomor itu udah nggak dipakai, atau dia nggak nyimpen kontak kamu lagi. Nih ada yang childish di sini, tapi galau sih sebenarnya. Dia galau banget karena setelah itu ini ada lagi nih lanjutannya. Kayak ya aku pengen kembali aja. Pengen deh lihat story kamu lagi, pengen deh lihat status kamu lagi, atau pengen lagi chat dengan kamu. Tapi gimana ya caranya? Kan aku yang menutup akses komunikasi. Nah, ini heart of the matter. Jadi sebenarnya orang ini tuh ya kayak aku bilang kan, ada yang udah candu, udah ketergantungan sama kamu. Cuma karena ada drama-drama tadi itu ya, konflik lah apalah, dia nggak mau terhubung dengan kamu lagi. Ya itu berujung rasa kehilangan. Dia jadi kehilangan di sini. Dia merasa itu keputusan membatasi komunikasi itu ya ternyata di luar ekspektasi dia, di luar harapan. Dia kira itu bisa menyelesaikan masalah, dalam artian ya udah, ya jujur aja nih, aku merasa kamu ribet, kamu drama, apalagi kalau ada yang posting nggak enak di sosmed, apalagi ya komunikasi itu drama banget, lama bales lah. Dia lama bales, kamu ikutan lama balesnya. Kalau ego udah bermain satu sama lain di situ ya itu drama sebenarnya. Jadi dia ya lepasin kamu gitu aja, bye gitu. Cuma ya itu tadi, eh kangen, kangen banget, rindu deh lihat kontak kamu nih ada, rindu nih chat kamu di baris paling atas ada, ya aku rindu itu ada gitu. Rindu aja ada chat kamu di baris paling atas, rindu aja ada story kamu paling kiri. Ya anything lah, apa aja gitu. Jangan-jangan postingan kamu udah dibisukan ya, jangan-jangan postingan kamu udah disenyapkan, di mood dibisukan gitu. Tapi ada yang memang tiba-tiba dia muncul lagi, tiba-tiba ya connect lagi komunikasinya dengan kamu di sosmed, walaupun nggak banyak bicara. Atau ya gitu, malu-malu tapi mau sebenarnya. Cuma ya tidak ada action apa-apa sejauh ini, jadinya malu-maluin aja. Dia merasa ya kalau action lagi kan malu-maluin. Ya gitu sih. Kita lihat lagi. Nah, Virgo, ada yang mau kembali sama Virgo, atau Virgo mau kembali. Oh Virgo, ada Libra. Oke. Ini beberapa ya. Sebenarnya orang ini merasa semua yang kamu lakukan itu sebenarnya udah cukup baik selama ini. Misal, ya kalau aku renungkan, apapun yang kamu lakukan di sosmed ya, contohnya kamu pernah chat dengan aku, kamu pernah bikin foto ini, kamu pernah bikin postingan ini itu, ya sebenarnya itu aku rasa, ya aku udah renungkan ya, itu sebenarnya tidak ada yang perlu dipermasalahkan.
mungkin akunya aja yang sensi, akunya aja yang mudah emosi gitu. Nah, ini ada pengakuan di sini. Sorry ya, aku yang salah. Ya dia merasa gitu. Ini kan ada yang kayak, ya sebenarnya apapun yang kamu posting di sosmed itu kan sebenarnya belum tentu juga buat dia. Tapi entah dia merasa tersindir atau dia merasa apa yang kamu lakukan di sosmed itu dia nggak suka, ya. Nah, jadi ya begitu. Ada yang mengakhiri komunikasi. Tapi di sini ada kesadaran. Aku harusnya nggak boleh ya seperti itu. Kok aku childish banget ya, main blog gitu aja. Kok aku childish ya, ganti nomor gitu aja. Sekarang udah nggak ada beranda tentang kamu, ya sakit banget hati aku. Gitu. Lucu sih sebenarnya. Cuma di sini semesta bilang ya udah, itu mungkin karma buat dia, siapapun itu ya. Yang menjauh itu sebenarnya yang nanti akan mendekat. Yang tidak peduli sama kamu itu yang nanti akan peduli sama kamu. So ya terlepas dari siapa yang meninggalkan, siapa yang ditinggalkan, intinya siapa yang cuek, siapa yang sering bodoh amat, sering pasif, ya pasti kayak itu ada tabur tuainya. Dia akan ngerasa bagaimana dipasifin kamu. Dan ya kamu mungkin kalau selama ini udah sabar ngadepin dia, atau kamu orang yang ya mau baik sama dia selama ini gitu, ya itu ada tabur tuainya kok. Kamu akan menerima kebaikan juga dari dia. Istilahnya ya, karena kamu udah memperlakukan dia dengan baik, ya semesta mendorong dia kok akan memperlakukan kamu dengan baik juga gitu. Suatu hari bisa terjadi, atau ini udah ada yang merasakan. Tuh, tapi ini ada pesan juga dari semesta. Kalau kamu rasa kamu juga nggak mau menerima dia lagi, ya nggak apa-apa, nggak usah diterima gitu. Soalnya kan proses dia kembali itu ya setiap kalian beda-beda lah caranya. Setiap kalian kan beda-beda cerita. Ada yang kembalinya cepet, ada yang kembalinya lama gitu. Ya mau cepet atau lama ya kamu mau nerima atau enggak kan itu terserah kamu gitu. Mungkin ada di antara kalian yang merasa males lah kalau siklus sama dia itu gitu-gitu aja, nanti dia kecewain aku lagi, nanti dia manfaatin aku lagi. Ogah ya udah nggak apa-apa kak. Kalau nggak mau lagi gitu. Tapi kalau kalian merasa memang ya ada sih perubahannya, ya terserah kamu mau nerima atau enggak. Baiklah, kita lihat lagi. Oke, ini ada Cancer. Cancer galau ya. Minum dulu Cancer. Ini ada Aquarius. Aquarius jangan lupa makan ya. Aquarius, Libra, Gemini. Ada Pisces, Scorpio. Scorpio tetap kuat ya. Oke. Taurus, Virgo, Capricorn. Oke. Banyak sih ini ya. Ini tuh bisa Sagittarius, Leo, Aries yang itu. Nah, Two of Cups, bottom of the deck. Ya, beberapa kalau ini beneran soulmate atau beneran twin flame yang positif ya, yang udah tidak toxic lagi, ya bisa kalian bersatu, bisa dia kembali dan datang lagi. Atau apapun jenis koneksinya, sebenarnya niatnya ada kok, keinginannya itu ada untuk kembali dan datang lagi. Seperti itu. Tapi orang yang kayak gini kan perubahannya, perkembangannya, kemajuannya itu ya prosesnya beda-beda. Ada orang yang perubahannya bisa cepat, ada yang bisa lambat. Seperti itu. Jadi kalau kamu orangnya
sudah tidak mau buang-buang waktu untuk menunggu, ya kamu nggak usah menunggu. Karena kalau jodoh juga kan nggak akan kemana gitu loh. Mau dia kesini dulu, mau kesana dulu. Kalau ujung-ujungnya, kalau memang akhirnya dia ke kamu, ya pasti bisa bersatu. Jadi semua itu udah ada jalannya. Kecuali kalau kamu nggak berbuat apa-apa. Kalau kamu udah ngelakuin yang terbaik, udah benar-benar ya mencintai dengan sepenuh hati, ya kamu tinggal menerima sebenarnya cinta sejati itu. Cie. Jadi kalau dia ini kembali dengan versi terbaiknya, ya dia yang sejati untuk kamu. Tapi kalau ternyata dia datang kembali, hanya datang kemudian pergi lagi, hanya datang sekedar butuh, ya berarti dia bukan yang sejati. Itu. And then ini ya, saat dia datang kembali, bisa aja loh kamu udah fokus sama yang lain. Bisa kamu fokusnya ke ya orang lain, atau kamu udah fokus ke kerjaan kamu, ke keuangan kamu. Kamu jadi kayak orang yang punya kualitas yang tinggi. Jadi kayak, ya aku sekarang udah lebih baik, aku udah apa ya istilahnya, udah naikin kualitas diri aku. Ya belum tentu juga kamu level aku sekarang. Beberapa gitu. Tapi ya jangan songong juga ya. Kalau memang kamu cinta sama dia, ya pikirkan baik-baik. Karena kesempatan kan gak datang 2 kali. Atau istilahnya apa ya, ya kalau dia datang lagi, komunikasi lagi, dan kamu masih berharap, ya kamu harus perhatikan dulu. Jadi jangan ikutin ego. Istilahnya kalau dia agak-agak gengsi gitu, ya kamu jangan ikutan gengsi. Dia ego, jangan ikutan ego. Ya respon dulu dengan baik gitu. Mana tahu benar-benar berubah. Nah kalau udah berubah lebih baik, atau memang pada akhirnya dia memilih kamu, ya kan kamu tinggal memutuskan kamu mau atau enggak. Tapi kalau kamu merasa ya udahlah, nggak perlu lagi ada kesempatan kedua, nggak perlu lagi ada ini itu, ya ya udah, itu dari awal harus tegas melepas dia atau menolak dia kalau dia datang lagi. Seperti itu ya. Ini beberapa, ada yang relasinya sih sebenarnya biasa doang, atau ya hubungan nggak jelas juga. Ini ada yang beberapa teman, ada yang rekan kerja, rekan bisnis gitu. Jadi kalau dia datang lagi, kembali lagi, kan memang karena butuh sebenarnya, ada urusannya ke kamu. Atau apapun itu, ya orang ini butuh kamu. Tuh. Oke, kita lihat lagi. Apa yang mau dia bilang ya. Nah, ini beberapa ya. Kalau dia benar-benar kembali, ini dia bilang, aku udah jadi versi terbaru aku udah upgrade mentalku. Gitu. Atau ini sekarang dia mau sampein, nanti kalau suatu saat aku kembali datang lagi, di situ aku benar-benar udah berubah. Jadi kalau sekarang aku belum datang, berarti aku belum berubah. Gitu. Atau ya kalau aku hadir lagi, kan itu tandanya aku memilih kamu. Tapi kalau aku belum hadir, aku belum bisa menomorsatukan kamu. Gitu. Dan dia tuh mau bilang, kalau aku kembali juga, ya itu karena aku merasa aku bisa hidup lebih baik sama kamu. Jadi ada yang kayak gitu, Kak. Ya dia mencintai kamu, tapi dia juga membutuhkan kamu. Gitu. Ada memang orang, dia mau berdampingan atau hidup berdampingan dengan kamu, itu karena butuh. Tapi ya dia akan tetap maunya sama kamu. Jadi ya kembali lagi ke diri kamu gitu.
kalau kamu merasa ya aku dihadirkan Tuhan untuk melengkapi dia, untuk selalu bantu dia, ya udah aku maulah gitu. Tapi kalau kamu nggak mau ya juga nggak apa-apa sih. Gitu. So ya kadang apa ya, cinta itu kan bisa dikatakan relatif juga. Ada orang yang mencintai kita itu memang karena membutuhkan kita. Dia merasa kita bisa melengkapi dia. Dia merasa ya kita ini bagian dari jiwanya. Jadi kalau kita nggak ada, gimana dia mau bertahan hidup? Gimana dia mau bahagia? So ya pikirkan lagi. Kadang ya kita nggak perlu terlalu defensif. Nggak perlu terlalu keras dengan pola pikir kita sendiri. Karena cinta itu sebenarnya banyak pengertiannya, banyak artinya. Ada yang memang karena ya aku bisa hidup, bisa berdiri kalau berdampingan sama kamu. Gitu. Ya mungkin kamu ngerasa, ya berarti ini orang karena butuh doang, karena begini, begitu. Ya tapi pikirkan lagi. Gitu ya. Makna cinta yang sebenarnya. Kalau memang kamu rasa kamu bisa melengkapi hidupnya, ya pasti pola pikir kamu kan beda gitu. Tapi kalau kamu rasa ya udahlah aku maunya tulus begini begitu, ya nggak apa-apa kak. Terserah sih. Oke. Nah, honesty is essential. Dia pengen ngomong jujur ke kamu. Gitu, banyak yang mau dia ungkapkan. Termasuk aku membutuhkan kamu. Aku menginginkan kamu. Jadi itu kan hal yang beda sebenarnya. Menginginkan dan membutuhkan itu beda tipis sebenarnya. Ya walaupun pengertiannya beda, tapi pada dasarnya ya karena itu juga dia mencintai kamu. Terus dia agak tersendat-sendat nih kembalinya karena dia belum bisa jujur. Aku sebenarnya pengen gini loh. Aku tuh punya masalah ini, atau aku mau klarifikasi ini, atau ya aku sebenarnya berharap kamu tuh begini begitu. Tapi dia kayak nggak enak ngomongnya ke kamu. Kayak nggak enak aja ngomongnya. Bisa dia takut kalau aku langsung komunikasi nih, takutnya kamu responnya nggak enak, takutnya kamu ngerasa aku ini toxic, aku ini nggak tahu terima kasih lah atau apa. Padahal ini sebenarnya dia sudah mulai sadar di sini dengan kehadiran kamu, gitu. Dia mulai merasa kamu berharga. Nah, kamu berarti. Ada kok rasa bersalahnya dia, ada kok rasa berterima kasihnya dia ke kamu. Cuma dia mau ngomong itu, takutnya kamu tuh responnya nggak sesuai harapan dia. Contoh ya kemana aja, kok baru nongol. Atau tiba-tiba dia komunikasi, tumben datang lagi, butuh ya. Nah takutnya gitu. Dia takut respon kamu tuh kayak gitu. Atau ya respon kamu dingin, dia khawatirnya seperti itu. Memang sih ya karena ekspektasinya, harapannya. Padahal kalau dia tidak melihat bagaimana hasilnya, ya pasti kan dilakuin. So ya orang ini tuh tersendat-sendat kembalinya karena dia mikirin nih hasilnya nanti gimana, respon kamu gimana. Kalau aku udah lihat situasinya udah enak, atau aku udah ngerasa nggak punya ekspektasi ke kamu, kalau aku ngerasa nggak ada berharap apa-apa, kalau aku udah merasa ya jangan karena butuh juga ya aku kembali. Ya kalau aku udah ngerti lah arti cinta, disitulah aku jujur sama kamu, disitulah aku kembali gitu. So ya ini orangnya ribet. Susah juga ditebak, tapi dia menghargai kamu kok. Saking dia menghargai kamu makanya dia kayak gitu. Dia mikir banget kalau aku ngechat ini nih, kirim pesan kayak gini, kira-kira kamu ngerasa terganggu nggak?
kamu marah nggak ya? Takutnya kamu merasa aku hadir karena perlu doang, atau nanti gimana ya. Nah, banyaklah pikiran dia gitu. Atau kalau ada orang lain jadi masalah nggak ya gitu. Ribet ya, itulah manusia. Ada yang bisa dipermudah tapi kenapa dipersulit? Oke, aku baca cirinya. Angka dulu deh ya. Jadi kali ini aku baca angka dan huruf. Angka ini bisa kaitan dia, kamu, kalian beberapa. Oke, tanggal spesial, bulan spesial, umur spesial, anak keberapa, nomor rumah, nomor kantor, nomor sekolah, ya apa aja sih ya, anything. Ini adalah angka 5, ada 2, ada 23, ada 9, ada 8, 16, 17, 12, 15, 14, 27, ada 1, ada 7, 4, 18. Oke. 29, 10, 20, 26, 31. Oke, huruf ya sekarang. Huruf ini di nama dia kah? Nama kamu? Kalian atau berapa? R, D, M, P, O, J, N, W, Ups, ada X, orang ya sudah kamu kenal. C, ada I, Z, H. Oke. Ada Q, U, S, E, sama Y. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin beberapa aja yang cocok, bisa vice versa. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.